Melepaskan luka bukan berarti melupakan, tapi berhenti membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu. Sekarang yuk kita bahas caranya. Luka lama itu ibarat batu di dalam ransel. Kamu tetap bisa jalan, tetap bisa kerja, tetap bisa senyum, tetap bisa bilang ke orang lain, aku baik-baik aja. Tapi kamu pasti merasakannya sendiri, jalanmu makin terasa berat. Kadang kamu bahkan lupa kalau ada batu di dalamnya, sampai suatu hari punggungmu terasa pegal. Kakimu gemetar, napasmu sesak. Dan kamu baru sadar, oh ternyata aku membawa beban selama ini. Dan supaya lebih jelas, mari kita bahas dulu bagaimana luka lama bisa diam-diam menjadi beban dalam hidupmu. Pernah nggak? Ada momen kecil yang bikin kamu tersinggung besar. Misalnya, teman lupa mengucapkan terima kasih. Lalu hatimu makin panas ketika. Atau pasanganmu cuma komentar singkat, tapi rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Kalau direnungkan, seringkali yang bikin kita sakit bukan kejadian hari ini, tapi sisi luka lama yang belum sembuh. Mungkin dulu kamu pernah dipandang rendah, dicuekin, atau dibuat merasa tidak berharga. Dan setiap ada kejadian kecil yang mirip, luka lama itu seperti terbuka kembali. Seperti kaca yang sudah retak, sentuhan kecil pun bisa bikin pecah. Itulah kenapa stres dan overthinking sering muncul. Bukan karena masalah hari ini terlalu besar, tapi karena hatimu sudah penuh dengan luka yang belum dilepaskan. Dan kenapa sulit melepaskan? Ada alasan kenapa kita sering kesulitan untuk benar-benar melepaskan luka. Kadang, karena kita merasa kalau aku melepaskan berarti aku menganggap apa yang mereka lakukan itu benar. Padahal melepaskan itu bukan berarti membenarkan. Atau kadang kita masih menunggu permintaan maaf yang tidak pernah datang. Kita berpikir kalau dia minta maaf baru aku bisa tenang. Masalahnya semakin kita menunggu semakin lama luka itu mengendalikan hidup kamu. Dan ada juga yang merasa kalau aku melupakan berarti aku lemah. Padahal justru sebaliknya, butuh keberanian besar untuk berdamai dengan masa lalu. Melupakan itu mustahil. Luka adalah bagian dari perjalanan. Yang bisa kita lakukan adalah berhenti membiarkannya memegang kendali. Banyak orang bilang, ya udah lupain aja. Tapi hati manusia nggak sesederhana itu. Kamu bisa berpura-pura lupa, tapi tubuhmu tetap ingat melalui rasa cemas, sulit tidur, atau gampang tersinggung. Melepas itu bukan soal melupakan. Melepas itu soal memilih. Kamu memilih untuk tidak lagi membawa batu itu dalam perjalananmu. Bayangkan, kamu jalan jauh dengan ransel berat. Lalu ada seorang yang bilang, taruh aja batunya. Awalnya kamu ragu karena sudah terbiasa menanggung beban itu. Tapi begitu kamu meletakkannya, langkahmu terasa lebih ringan, pandanganmu lebih lapang, bahkan napasmu lebih lega. Begitu juga dengan luka. Melepas itu bukan berarti batunya hilang, tapi kamu memilih untuk tidak memikulnya lagi. Batunya tetap ada, sebagai kenangan, sebagai pelajaran, tapi tidak lagi membebani langkahmu. Luka yang dilepaskan bukan hanya berhenti jadi beban. Dia bisa berubah jadi kekuatan. Karena dari luka kamu belajar memahami rasa sakit orang lain. Dari luka kamu tahu bagaimana rasanya jatuh. Sehingga kamu bisa lebih tulus menolong orang lain yang jatuh. Dari luka kamu belajar ketabahan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tidak bisa kamu dapat dari buku manapun. Ingat, luka yang dipeluk terlalu lama hanya jadi beban. Tapi luka yang dilepaskan bisa berubah jadi kekuatan. Dan sekarang, mari kita masuk ke bagian penting, yaitu bagian latihan.
Karena hanya dengan mencoba sendiri, kamu bisa tahu bagaimana rasanya meletakkan beban yang selama ini kamu pikul. Sekarang, ambil buku jurnalmu, duduklah tenang sebentar. Lalu tulis 1 atau 2 pengalaman yang masih terasa menekan hati. Tidak perlu indah, tidak perlu rapi. Biarkan kalimat itu keluar apa adanya. Kalau yang muncul hanya kata, aku sakit hati, aku kecewa, aku ditinggalkan, tulis saja. Karena menulis di sini bukan untuk orang lain, tapi untukmu. Sekarang, bacalah lagi tulisan itu pelan-pelan. Lalu tambahkan 1 kalimat sederhana di bawahnya. Aku masih merasa marah karena diremehkan. Aku masih merasa kecewa karena ditolak. Aku masih merasa sakit hati karena ditinggalkan. Dan sekarang izinkan dirimu jujur. Jangan buru-buru menutupi dengan kata-kata bijak. Karena pengakuan ini seperti membuka pintu yang lama tertutup rapat. Dan sekarang, di bawah tulisan itu, tambahkan kalimat baru. Aku izinkan diriku melepaskan luka ini sedikit demi sedikit. Kalau masih terasa berat, tambahkan. Aku belum bisa sepenuhnya, tapi aku mau belajar pelan-pelan. Bayangkan, seperti kamu menaruh batu berat dari punggungmu ke tanah. Kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu hanya membebaskan langkahmu. Dan sekarang, letakkan tangan kanan di dada, seperti ini. Tangan kiri di perut. Dan tutuplah matamu sebentar. Tarik napas perlahan, hembuskan pelan, dan ucapkan dengan suara lembut, tapi jelas. Aku tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu. Aku memilih berdamai, bukan berperang dengan luka. Aku layak membuka jalan baru. Dan bayangkan, kata-kata ini seperti air hangat yang mengalir, membersihkan sisi hatimu yang tadinya penuh luka. Setelah selesai, diamlah sebentar. Perhatikan tubuhmu. Apakah dadamu terasa lebih ringan? Apakah napasmu sedikit lebih panjang? Apakah hatimu lebih tenang? Meski masalahnya belum sepenuhnya hilang. Kalau iya, itulah tanda bahwa kamu mulai meletakkan batu dari ranselmu. Mungkin baru 1 batu kecil, tapi bayangkan kalau kamu terus melakukannya setiap hari, pelan-pelan. Ranselmu jadi lebih ringan. Langkahmu jadi lebih enteng. Dan kuncinya, melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan artinya kamu gak lagi membiarkan luka itu mengatur hidupmu. Dan setiap kali kamu melakukan latihan ini, kamu sedang memilih untuk membuka jalan baru. Sekarang, coba kamu perhatikan. Bagaimana perasaanmu setelah latihan tadi? Memang, lukanya belum hilang sepenuhnya. Tapi hatimu sedikit lebih ringan. Tapi kali ini ada ruang baru untuk bernapas.
Melepaskan itu bukan soal melupakan. Melupakan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan langkahmu hari ini. Kamu tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi kamu bisa memilih cara kamu melangkah dari sini. Bayangkan, kalau setiap hari kamu berani menaruh satu batu dari ranselmu ke tanah. Semakin lama, langkahmu akan terasa lebih enteng. Dan ketika itu terjadi, kamu akan sadar ternyata bukan dunia yang terlalu berat. Tapi karena selama ini kamu membawa beban yang sebenarnya bisa kamu letakkan. Ingat, kamu layak hidup dengan hati yang ringan. Dan setiap luka yang kamu lepaskan sedang membuka jalan baru yang lebih damai, lebih tenang, dan lebih penuh harapan. Besok kita akan belajar teknik sederhana tapi sangat luar biasa, yaitu bagaimana hanya dengan 3 tarikan napas sadar kamu bisa menenangkan pikiran yang penuh stres dan overthinking. Kamu akan merasakan sendiri bahwa ketenangan bukan sesuatu yang jauh atau rumit. Ketenangan ada di dalam dirimu dan kamu bisa mengaksesnya kapanpun lewat napasmu. Besok kita akan bahas langkah-langkahnya dan kamu akan punya alat praktis untuk mengembalikan ketenangan bahkan di tengah hari yang sibuk sekalipun. Dan kalau di hari kedua ini saja kamu bisa merasa lebih lega, bayangkan apa yang akan kamu alami di hari-hari berikutnya. Teruslah ikuti perjalanan ini sampai hari ke-7, oke? Dan kalau kamu mau melangkah lebih jauh, klik link di bawah ini atau hubungi WhatsApp yang tertera untuk bergabung bersama kami di Mind Mastery Academy. Salam penuh kesadaran.